Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader USD, yang dimana pada hari ini saya akan updatekan kembali pandangan analisa untuk SUSD dan juga indeks dolar ya, yang dimana di hasil news payroll kemarin itu mengakibatkan penurunan yang cukup signifikan dari SUSD ya, sehingga mencapai area 2286 dari harga tertingginya yaitu di 2388 ya. Jadi kalau kita ukur dari penurunan yang terjadi pada SSD ini, kita hitung dia memakan 1000 pips ya, dia memakan 1000 pips dari harga tertingginya 2387 sampai dengan 2287 ya. Jadi 1000 pips ya, penurunan yang terjadi. Dan kalau kita lihat untuk saat ini ya, update yang akan kita pantau dari analisa saat ini, untuk mencari zona buy dan zona sell-nya kita akan masuk ke time frame yang lebih besar dulu. Kita masuk coba ke time frame weekly. Untuk di time frame weekly di sini kita lihat ada breakout ya, ada breakout dari titik supportnya untuk di time frame weekly itu di 2301. Artinya jika minggu ini kembali mengalami penurunan dengan minimal dia break di bawah 2287, maka potensinya akan terjadi penurunan dengan target untuk penurunan minggu depan bisa mencapai di area ini ya, di 2234. Itu adalah target penurunan untuk pergerakan minggu ini. Untuk di time frame daily-nya kita masuk juga, di sini dia masih tertahan ya, masih tertahan di titik supportnya yaitu di 2285 ya, masih berada di area support 2301 dan 2285 untuk time frame daily-nya. Dan kalau kita lihat juga pergerakannya saat ini dia berada di bawah dari support dinamik yaitu exponential maupun average 50 ya. Jadi untuk target berikutnya jika dia break di 2285 itu adalah dia akan menuju ke 2234, yang artinya penurunan saat ini menunjukkan kan terjadinya bearish ya. Namun kalau kita lihat juga di time frame 4 jam dia tertahan pada area titik support dan juga area demand, yang dimana apabila di hari ini, di hari Senin, dia melakukan kenaikan dan break di atas dari 2301 sampai dengan 2309, bisa saja akan kembali melakukan kenaikan dengan opsi untuk mencari titik retracement apabila dia ingin melanjutkan penurunannya kembali ya, dengan opsi untuk koreksinya dia bisa mencapai 2337 sampai dengan 2349 ya. Itu untuk target kenaikan pergerakan dari SSD untuk beberapa hari ke depan ya. Jadi penentuannya nanti untuk pergerakan dari SSD adalah dia harus break di atas dari area ini ya. Dia harus break di atas dari area ini. Ini akan kita jadikan sebagai zona pantau ya. Jadikan sebagai zona sell 1. Kemudian untuk zona sell kedua kita ambil di area ini. Dan untuk zona sell ketiganya nanti kita tempatkan di kisaran untuk zona sell ketiga. Kemudian untuk zona buy satunya kita bisa masuk di titik ini ya. Ini akan kita jadikan sebagai zona buy 1, menjadi zona buy satunya. Kemudian untuk zona buy kedua kita masuk dulu ke 4 jam, mencari titik yang bisa kita tempatkan sebagai ini ya. Mengapa saya ambil areanya di sini? Karena di sini masih ada titik low pada pergerakan SSD sendiri ya. Jadi untuk zona buy keduanya kita bisa carikan titiknya dulu. Untuk zona buy kedua, kemudian untuk zona buy ketiga kita ambil. Oke, sekarang kita masuk untuk penentuan areanya ya. Untuk zona buy pertama, kemudian untuk zona buy kedua di sini, zona buy ketiganya di area ini. Oke, untuk angkanya saya akan menunjukkan ya. Untuk zona sell 1 kita mulai dari zona sell 1 dulu ya.
Untuk zona sell 1 kita ambil di 2304 sampai dengan 2313 ya. Jadi range-nya cukup besar, jadi tetap waspada untuk teman-teman semuanya. Oke, ini untuk zona sell satunya. Kemudian untuk zona sell kedua kita ambil di 2334 sampai dengan 2343. Kemudian untuk zona sell ketiga kita ambil di 2375 sampai dengan 2386 ya. Oke, jadi ini untuk zona sell ketiganya. Kemudian untuk zona B pertama kita ambil di 2297 sampai dengan 2285. Ini untuk zona B pertama ya. Untuk skenario nya nanti saya akan jelaskan jika saya sudah masukkan untuk poin-poin dari zona buy-nya dan juga zona sell-nya ya. Untuk zona buy kedua kita ambil di 2267 sampai dengan 2261. Kita ambil saja di 2268 ya sampai dengan 2261. Kemudian untuk zona buy ketiga kita tempatkan di 2244 sampai dengan 2234. Oke, jadi ini untuk pantauan kita hari ini untuk skenario nya ya. Jika nanti di sesi Asia harga melakukan kenaikan ke area zona sell 1 kemudian ada penolakan kembali, maka targetnya dia akan melakukan penurunan dengan mencoba untuk break di bawah dari supernya itu di 2285. Namun tetap kita waspadai nanti di area ini, karena jika ada penolakan bisa saja akan kembali melakukan kenaikan dengan dua opsi. Dia akan melakukan kenaikan menuju zona sell kedua apabila dia berhasil break dari zona sell 1, atau akan terjadi sideways di area zona sell 1 dan zona B1. Jadi seperti itu pandangannya. Kemudian opsi kedua apabila dia berhasil break nanti di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dia break dari zona sell 1 bisa saja akan melakukan kenaikan ke zona sell kedua dengan ada dua opsi juga. Apabila ada penolakan kemudian terjadi penurunan signifikan kembali ya, maka potensinya akan melakukan penurunan ke zona buy pertama lagi. Namun apabila tertahan di zona sell 1, bisa saja ini akan menjadi area RBS untuk pergerakan dari SSD melanjutkan kenaikan menuju ke zona sell ketiga. Jadi seperti itu untuk pandangannya. Kemudian apabila nanti di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa harga berhasil break di bawah dari zona buy 1, bisa saja akan terjadi penurunan untuk melakukan penurunan ke area zona buy ketiga ya. Jadi tetap waspada untuk teman-teman semuanya. Dan untuk informasi news minggu ini ada beberapa news yang harus kita perhatikan, yaitu news CPI ya, dan news inflasi yang akan rilis pada tanggal 12 Juni. Ada juga news CPI yang rilis pada pukul 19.30 ya waktu Indonesia Barat. Kalau di waktu Indonesia saya itu di 20.30 ya. Ini untuk hari Rabu yang akan kita nantikan dari hasil news yang rilis ya. Dan juga dini hari di Kamis pukul 1 waktu Indonesia Barat ada news PWMC. Jadi tetap hati-hati untuk minggu ini ya, jaga manajemen karena akan banyak drama market yang terjadi pada pergerakan dari indeks dolar dan juga SLSD ya. Jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya, jaga manajemen kalian dengan baik. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar. Di sini kita lihat indeks dolar mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, dengan kenaikan yang drastis dengan pembentukan bullish engulfing ya, dengan volume bullish yang cukup besar. Ini saya akan hapus beberapa gambar dulu. Kemudian kita coba masuk ke time frame daily. Ini dia membentuk bullish engulfing ya. Jadi masih ada potensi untuk indeks dolar mengalami penguatan pada minggu ini. Jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya ya. Dan kalau kita lihat juga di sini terjadi bullish pin bar, jadi tetap waspada untuk teman-teman semua untuk pergerakan minggu ini yang akan terbentuk ya. Ini bisa saja juga akan terjadi rally base rally ya. Jadi ada opsi ini akan terjadi base dulu untuk melakukan kenaikan pada indeks dolar sendiri. Dengan target kenaikannya dia akan menuju ke area ya, area di sini di resisten yang bentuk pada beberapa pergerakan yang lalu, yaitu targetnya di 105.38, atau bisa saja dia akan ke
area tertinggi lagi ya di area ini di 105.74. Namun yang harus kita perhatikan untuk mencapai area tersebut adalah ada area RBS SBR ya, SBR yang akan menjadi penentu ya, atau area supply yang akan terjadi di sini, itu yang akan menjadi penghalang pada pergerakan dari indeks dolar jika ingin melanjutkan kenaikan yang cukup signifikan lagi ya, karena area ini ada area supply yang bisa menjadi resisten baru pada pergerakan indeks dolar. Dan untuk skenario nya, jika di sini terjadi pembentukan base, yang harus kita waspada adalah ada dua opsi, apakah dia akan terjadi rally base rally atau akan melakukan di sini rally-nya ini akan menjadi pembentukan base dan kemudian terjadi drop ya. Jadi untuk target dropnya ada dua titik yang harus kita perhatikan, yaitu titik pertama di area ini, kemudian titik kedua di area resistennya ya. Jadi kalau kita coba ukur juga menggunakan Fibonacci retracement, untuk target koreksinya itu ada di area 104.48 dan 104.37 ya dari pergerakan indeks dolar jika memang terjadi koreksi pada hari ini ataupun minggu ini ya. Namun apabila dia berhasil break dari area resistennya saat ini, yaitu di harga 104.92, bisa saja akan menguji ke area supply ya, dengan opsi pergerakan jika dia berhasil break ya, dia akan melakukan penolakan ataukah di sini dia akan membentuk base untuk lanjut naik, atau dia langsung melakukan koreksi dulu ke area resisten yang sudah dia breakout ya di area ini. Jadi seperti itu untuk pandangan saya pada indeks dolar pada pergerakan hari ini. Dan apabila dia break di area bawah base-nya ini, maka potensinya akan menuju ke target berikutnya di 104.60 ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.